warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Supriyadi Eskom Mkom, dosen program studi Sistem Informasi Universitas Lama Papulonro dengan NIDN 0928109402 dan jabatan akademik lektor. Saya mulai mengabdikan diri sebagai dosen sejak 1 September 2022. Sebelumnya, saya bertugas di program studi Teknik Informatika dan saat ini mengemban amanah sebagai dosen program studi Sistem Informasi. Selain melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, saya juga dipercaya sebagai kepala laboratorium yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mendukung pengembangan kegiatan praktikum, penelitian, dan pembelajaran berbasis teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengejaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada prodi Teknik Informatika, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya mata kuliah Komunikasi Data dengan kode mata kuliah 3KK119 yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS pada semester genap. Mata kuliah ini memiliki peran penting karena menjadi dasar bagi mahasiswa dalam memahami proses pertukaran data pada sistem komputer dan jaringan yang menjadi fondasi berbagai teknologi digital seperti internet, komputasi awan, Internet of Things, hingga sistem informasi. Mahasiswa akan mempelajari komponen sistem komunikasi data, media dan teknik transmisi, serta protokol komunikasi yang mendukung pertukaran data yang andal dan efisien. Melalui pendekatan konseptual dan praktis, mahasiswa dilatih untuk menerapkan dan menganalisis mekanisme komunikasi data dalam pengembangan sistem terintegrasi, khususnya pada lingkungan jaringan komputer dan sistem IoT embedded system sederhana hingga terintegrasi. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama menjelaskan konsep dasar komunikasi data, komponen sistem komunikasi, serta keterkaitannya dengan sistem komputer dan jaringan. Yang kedua, menerapkan mekanisme komunikasi data termasuk teknik transmisi dan protokol dasar untuk mendukung pertukaran data dalam sistem komputer dan jaringan. Yang ketiga, menganalisis peran komunikasi data sebagai bagian dari integrasi sistem komputer, jaringan, dan pengelolaan data dalam pengembangan sistem. Yang keempat, menjelaskan konsep komunikasi data, media transmisi, dan protokol komunikasi yang digunakan pada sistem IoT dan embedded system. Yang kelima, menerapkan teknik komunikasi data untuk mendukung pertukaran data antar perangkat pada sistem IoT dan embedded system sederhana. Yang keenam, menganalisis integrasi komunikasi data dalam sistem IoT dan embedded system terintegrasi untuk memastikan keandalan dan efisiensi pertukaran data. Selanjutnya, untuk bahan kajian pada mata kuliah ini saya memakai yang pertama yaitu konsep dasar sistem operasi, yang kedua ada manajemen proses dan thread, yang ketiga ada manajemen memori, yang keempat ada manajemen sistem berkas, yang kelima ada manajemen perangkat input-output, dan yang keenam sistem operasi jaringan. Kemudian yang ketujuh, saya juga memakai sistem operasi untuk embedded system dan IoT, dan yang terakhir saya memakai bahan kajian keamanan sistem operasi. Untuk sumber pembelajaran yang saya gunakan terdiri atas buku ajar, modul pembelajaran, artikel ilmiah bereputasi, standar internasional yang relevan, serta hasil penelitian yang telah saya publikasikan baik internasional maupun nasional. Dengan demikian, materi yang diberikan kepada mahasiswa selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Beberapa penelitian yang saya integrasikan ke dalam pembelajaran antara lain penelitian mengenai analisis kualitas jaringan, monitoring jaringan berbasis open source, big data, serta machine learning. Pengalaman penelitian tersebut saya gunakan sebagai contoh nyata agar mahasiswa lebih mudah memahami penerapan konsep komunikasi data dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan model delivery, interaction, dan assessment dia. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi secara sistematis menggunakan presentasi, ilustrasi, studi kasus, serta contoh implementasi komunikasi data yang dekat dengan aktivitas mahasiswa, seperti penggunaan WhatsApp, LMS, dan layanan internet. Pada tahap interaction, saya mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, bertanya, menganalisis studi kasus, serta mempresentasikan hasil diskusi sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif. Kemudian, interaksi dengan mahasiswa saya menerapkan kedisiplinan pada awal pertemuan saya, selalu menyampaikan bahwa maksimal keterlambatan mahasiswa yaitu 15 menit. Lewat dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan saya. Dan saya juga selalu menyampaikan untuk bertanya jika terdapat materi yang belum atau kurang dipahami. Juga memberikan contoh kasus terkait yang dibahas dengan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, pada tahap asesmen, saya melakukan penilaian melalui kuis. Ada juga tugas individu maupun kelompok dan diskusi kelas, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di setiap akhir pertemuan, saya juga memberikan evaluasi singkat sebagai umpan balik untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Adapun kriteria penilaian yang didasarkan pada panduan akademik Universitas Selama Papulonro, yaitu untuk kehadiran minimal 80% sebagai syarat mengikuti UAS. Indikator penilaiannya yaitu yang pertama tugas 25%, kuis 25%, UTS 25%, serta UAS 25%. Selain pembelajaran tatap muka, saya juga memanfaatkan Learning Management System (LMS). Ini sebagai media pendukung pembelajaran saya. Mahasiswa dapat mengakses materi, mengikuti forum diskusi, mengerjakan tugas dan kuis, serta memperoleh umpan balik secara berkelanjutan. Saya memanfaatkan LMS bukan hanya sebagai tempat penyimpanan materi, tetapi sebagai media yang mendorong mahasiswa untuk secara mandiri dan aktif. Demikian deskripsi mata kuliah saya. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah komunikasi data. Berikut saya tampilkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi buat mahasiswa yang baru-baru ini naik tingkat ya. Kalian sudah semester 2. Alhamdulillah, kita sudah melewati masa-masa bapaknya ya. Kita sudah menjadi semester 2 ya. Minggu lalu kita sudah bahas ya mengenai RPS, apa-apa kontrak kuliah yang akan kita jalani pada semester 2 ini ya. Minggu lalu itu ada beberapa materi yang saya sampaikan, semoga masih diingat ya. Sebelum kita masuk pada pertemuan kedua pada hari ini, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan doa dimulai. Selesai. Oke, jadi itu ya. Apapun yang kita lakukan selalu awali dengan doa. Ya, karena doa adalah hal yang pertama yang membuka jalan kehidupan kalian. Seperti halnya nantinya pada saat kalian ingin bekerja
bekerja, pada saat kalian ingin melakukan sesuatu di luar kampus, selalu ingat bahwa doa adalah kunci utama dari kesuksesan kalian. Ya. Jangan berhenti melakukan hal-hal yang positif. Ya. Saya di sini bisa sebagai dosen kalian tidak serta merta bisa langsung sampai di sini. Ya. Jadi banyak hal-hal yang kalian harus lakukan terlebih dahulu. Kalian yang sebagai mahasiswa tentu perlu rajin belajar. Ya. Kalian datang ke sini, ya, ada orang tua yang bekerja demi kalian. Ya. Jadi saya mau motivasi kalian untuk terus belajar. Minimal kalian harus mengikuti semua mata kuliah. Jangan sampai kalian pergi ke kampus hanya duduk diam. Ya, kita ke kampus mencari ilmu, ambil sesuatu, bawa pulang. Ya, supaya orang tua kalian yang bekerja, ya, bangkit tulang demi kalian itu tidak sia-sia. Jadi saya harapkan semua mahasiswa dari program studi ini bisa bersama-sama terus meningkatkan motivasinya dalam belajar, ya, semangat untuk ke kampus. Mungkin itu ya motivasi supaya kalian lebih terbakar lagi, agar kalian semangat. Ya. Bagaimana untuk hari ini, semuanya siap untuk mengikuti perkuliahan? Siap. Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah, karena hari ini ya, semuanya sehat walafiat. Ya, itu semua karena berkat doa dari orang tua kalian. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke pertemuan kedua, saya mau cari pokok pikiran yang mungkin masih diingat pada minggu lalu. Ya. Minggu lalu kita telah membahas apa itu komunikasi data. Dan bagaimana itu komunikasi data? Ada yang bisa menjelaskan apa itu komunikasi data? Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Saputra, NIM 02504041. Nah, seperti yang telah kita pelajari minggu lalu Pak, komunikasi data adalah proses pengiriman, pertukaran, dan penerimaan data antar beberapa perangkat melalui media transmisi agar informasi dapat disampaikan dengan baik. Oke, apa untuk namanya? Terima kasih atas satu pendapat yang diwakili oleh teman kita, ya, teman kalian, di mana menyampaikan apa yang minggu lalu kita pelajari mengenai apa itu komunikasi data. Selain itu ya, kita berhasil menggali mengenai mata pelajaran minggu lalu. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai alur pertukaran data dalam sistem komputer dan jaringan. Bagaimana kalian memahami bagaimana informasi bergerak dari pengirim ke penerima itu secara akurat dan tepat waktu. Jadi pada era digital, ya, saat ini hampir seluruh aktivitas manusia itu melibatkan yang namanya komunikasi. Baik mengirim pesan melalui WA ataupun video conference, bahkan mengakses media sosial yang kalian lakukan setiap hari itu adalah layanan dari komunikasi data. Ya. Jadi itu semua bisa terjadi karena adanya komunikasi data. Jadi dalam kehidupan sehari-hari semuanya serba komunikasi data, apalagi yang sering menggunakan media sosial, ya, semuanya itu kalian menggunakan komunikasi data. Makanya kita akan belajar menggali komunikasi data ini, ya. Pada pertemuan kedua ini ada beberapa capaian, ya, capaian yang perlu kalian kuasai, ya. Ada 5 capaian. Yang pertama yaitu bagaimana kalian memahami konsep dan komponen utama dari model komunikasi data, ya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi elemen komunikasi, ya.
Jadi kalian bisa mengenali setiap elemen yang terlibat dalam proses pertukaran data. Capaian yang ketiga yaitu memahami tahapan pengiriman dan penerimaan data secara sistematis. Kemudian yang keempat, hubungan dengan sistem dan jaringan. Capaian yang kelima yaitu bagaimana kita nanti belajar mengenai contoh nyata dari komunikasi data dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, jadi kelima capaian ini nanti kita akan capai pada pertemuan kedua. Ya, oke. Kita lanjut karakteristik komunikasi data yang baik. Ada beberapa karakteristik yang ada di komunikasi data. Jadi dalam komunikasi data ada 4 karakteristik. Yang pertama yaitu delivery. Ya. Delivery ini adalah data harus sampai kepada tujuan dengan benar. Jadi apapun data yang kalian kirim harus sampai dengan tujuan sama seperti pada saat kalian kirim. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua yaitu akurasi. Akurasi adalah data tidak boleh berubah selama proses pengiriman. Jadi data yang kalian kirim itu harus utuh, jangan lagi berubah di perjalanan. Itu adalah karakteristik yang kedua. Karakteristik dari komunikasi data yang ketiga adalah timeline, di mana data harus sampai tepat waktu. Jadi jangan ada delay. Jadi komunikasi data menjamin data yang kita kirim harus sampai tepat waktu. Yang keempat yaitu jitter. Jitter ini bagaimana perbedaan waktu kedatangan paket data harus seminimal mungkin. Ya, seminimal. Jadi kalau bisa lebih sedikit lebih baik. Ya, itu dari karakteristik komunikasi data. Kemudian kita lanjut ke komponen dari model komunikasi data tadi, ya. Yang pertama tadi ada pengirim sender, ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa perangkat ini sebagai pengirim data, ya, yang kalian gunakan baik dari smartphone, laptop atau bahkan sensor IoT. Ya, sensor IoT bisa masuk karena mereka mengirim data. Yang kedua transmitter. Transmitter ini yang mengubah data dan menjadi sinyal, ya. Jadi data yang kalian ingin kirim itu dirubah oleh transmitter ini untuk menjadi sinyal. Contohnya ada modem, NIC ataupun access point. Kemudian yang ketiga yaitu transmission media. Jadi transmission ini adalah jalur pengiriman, ya. Jadi ada jalur supaya data kalian bisa sampai. Contohnya kalian menggunakan kabel UTP, ya. Kalian menggunakan fiber optik ataupun kalian menggunakan WiFi. Itu semua adalah jalur transmisi medianya. Kemudian receiver ini adalah penerima. Jadi penerima ini menerima sinyal yang telah kalian ubah. Ya, kalian menerima sinyal, ya, bukan data, tapi sinyal dulu diterima dalam bentuk data. Di dalam sinyal tersebut ada data yang mengubahnya menjadi kembali untuk digunakan sebagai data. Kemudian yang terakhir adalah destination, tujuan. Ini adalah tujuan akhir data seperti contohnya komputer menerima ataupun smartphone pengguna. Jadi kalian bisa menerima data yang telah dikirim melalui jalur transmisi. Oke, kita lanjut ke alur komunikasi data. Jadi pada tadi kita sudah mengetahui modelnya. Sekarang kita akan belajar mengenai alur dari komunikasi data. Jadi alur dari komunikasi data yaitu bagaimana ada serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari pembuatan data oleh pengguna hingga sampai diterima, ya. Baik, untuk yang pertama, langkah yang pertama yaitu membuat data, typing messenger, seperti kalian melakukan pengetikan, ya. Kemudian tahapan kedua yaitu sudah masuk ke data sending. Jadi data dikirim ke transmisi NIC, ya.
Kemudian yang kedua yaitu data dikonversi menjadi sinyal. Ya, datanya dikonversi menjadi sinyal. Kemudian sinyal dikirim melalui transmisi media. Ya, ini ada tahapannya. Kemudian yang kelima, rotorlah yang bekerja, ya, rotor yang bekerja, ya, supaya bisa mengirim. Kemudian yang keenam yaitu server menerima data kalian. Ya, data yang telah dikirim, serverlah yang akan menerima. Kemudian yang kedelapan yaitu data dikirim kepada penerima. Pada tahapan kedelapan ini, jadi sudah sampai datanya, ya, dari penerima pengirim ke penerima. Kemudian yang terakhir yaitu penerima membaca informasi kalian. Jadi tujuan kalian sudah sampai, maksud kalian sudah sampai pada tahap 9. Jadi data pertama, data dibuat tadi oleh pengguna, kemudian dikirim ke NIC, Network Interface Care, kemudian melewati media komunikasi, dan yang terakhir server menerima, memproses dan meneruskan ke penerima. Jadi itu alur dari komunikasi data. Jadi kita setiap hari melakukan komunikasi data, ya. Ada yang tidak pernah melakukan komunikasi menggunakan komunikasi data? Semuanya pernah menggunakan, ya? Dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian pernah menggunakan, ya. Ada bisa memberikan contoh penggunaan dari komunikasi data? Pesan dari WhatsApp. Ya, pesan WA WhatsApp, ya. Setiap hari kalian menggunakan WA, ya. Kalian menggunakan WA itu ada pengirim, ada jaringan, ya. Ada data yang dikirim sampai dengan ke tujuan penerima, ya. Oke, kita lanjut, ya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Pak, terima kasih atas pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Putra dengan NIM 050448. Nah, saya ingin bertanya Pak, kan misalnya kita mengirim tugas melalui LMS menggunakan beberapa perangkat seperti router dan server. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana sistem memastikan apakah data yang kita kirim dapat utuh dan tidak berubah sebelum sampai ke tujuan? Mungkin itu yang sempat saya tanyakan. Oke. Baik, itu pertanyaan yang bagus, ya, karena kita alami setiap harinya, ya. Kita menggunakan LMS untuk mengerjakan tugas, ya. Jadi lebih baik saya akan memberikan masukan, ya, supaya kalian paham kenapa sebenarnya ini data saya bisa sampai ke tujuan tanpa adanya perubahan. Jadi di dalam komunikasi data, di dalam jaringan itu ada yang namanya TCP. Ya, TCP ini digunakan sebagai pelindung, ya. Jadi ini merupakan salah satu protokol yang menjaga data kalian untuk sampai ke tujuan. Jadi data kalian pada awal setelah kalian buat, kalian ingin kirim, itu data dipecah, ya, tidak dikirim secara utuh tetapi dipecah, ya, dipecah menjadi beberapa sinyal karena ada data sebagai data pengirim, data penerima, data tujuan. Setelah data tersebut sampai ke penerima, barulah dikumpulkan kembali menjadi satu data. Jadi itulah jalurnya sehingga sampai ke penerima tidak terpecah, tidak maksudnya tidak berubah. Nah, karena pada saat awal dikirim mereka itu dipecah dulu, sehingga mereka mengikuti jalur masing-masing, ya. Jadi makanya ada yang namanya TCP, ya. Setiap komputer itu mempunyai TCP, ya. Transmisi ini digunakan sebagai bahan supaya menjaga data kalian bisa sampai seperti halnya, ya. Kalau memang misalnya ada yang tidak sesuai, ya, pengirimannya akan gagal dan akan meminta kalian untuk mengirim ulang, ya kan, karena kita mengirim tidak bisa terkirim, minta kirim ulang, kan. Nah, itu hanya ada beberapa data yang mungkin pada saat dipecah tidak terbaca sehingga meminta pengiriman ulang, maka
maka tidak sampailah di sana dengan keadaan cacat ya. Itu oke, bagaimana? Sudah dipahami? Oke, jadi pertemuan kedua pada hari ini saya ingin menggali ingatan kalian mengenai materi pada hari ini. Jadi saya perlu mengevaluasi kalian ya. Untuk pertanyaan pertama saya mau mahasiswa ajukan tangan yang bisa menjawab. Ini salah satu cara supaya saya tahu apakah materi yang saya sampaikan itu sampai kepada kalian. Oke, ada yang masih ingat apa komponen dari komunikasi data? Saya Pak. Oke, silakan. Baik, dari penjelasan Bapak tadi ada 5 komponen dalam komunikasi data. Yang pertama itu sender atau pengirim data, yang kedua transmitter, yang ketiga yaitu transmission media, yang keempat yaitu receiver atau penerima, yang kelima atau yang terakhir yaitu destination atau tujuan akhir dari data. Oke, itu ya. Saja yang saya sampaikan. Ya, jadi itu ya tadi apa yang disampaikan temannya benar ya, semuanya benar. Jadi pada pertemuan kali ini saya tadi sudah menyampaikan ada beberapa 5 komponen dari komunikasi, mulai dari sender, transmission media, dan receiver serta destination. Jadi kelima komponen ini harus ada untuk komunikasi data. Oke, jadi saya akan mengirimkan tugas kalian di LMS. Silahkan cek di sana ya. Jadi tugasnya ini ya, ada beberapa penjelasan ya, mulai dari jelaskan model komunikasi data, gambarkan alur komunikasi data, serta jelaskan hubungan komunikasi data. Semuanya nanti kalian kirim ya melalui via LMS. Silakan masukkan di sana ya. Silakan cek di LMS ini tugasnya dan masukkan di sana ya. Selanjutnya pada pertemuan ketiga nanti kita akan membahas mengenai teknik transmisi data analog dan digital. Jadi pertemuan kita ketiga nanti akan membahas hal tersebut. Silakan cari-cari pengetahuan di luar sebelum kita masuk bisa. Nanti bisa kita pada pertemuan ketiga untuk menggali secara mendalam. Jadi kalian bisa belajar di rumah mencari tahu apa sebenarnya topik yang akan kita bahas pada minggu ketiga. Mungkin itu ya yang bisa kami bawakan pada pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Jadi saya mohon teruslah belajar baik di kampus maupun di rumah ya. Silakan saya sudah kirim ya di LMS. Silakan saya sudah up di LMS ya untuk kuisnya ya, ada kuisnya di LMS ya, cek di sana ya, kerjakan. Saya sudah simpan kolom untuk mengerjakan tugasnya. Oke, sekian semuanya paham mengenai tugasnya. Oke, jadi pertemuan kita pada hari ini cukup saya tutup ya. Hati-hati ya pada saat pulang nanti ya, hati-hati di jalan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah komunikasi data yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengejaran yang saya lakukan pada program studi Teknik Informatika Universitas Lama Pakulianto. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih pula kepada Universitas Lama Pakulianto, mulai dari pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan mahasiswa Universitas Lama Pakulianto. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.